Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para bapak, para ibu yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali via Zoom untuk melanjutkan pengajian dan pesantren online kita, di mana kita akan meneruskan membaca hadis Arba'in Nawawi yang ke-9 dan mungkin dilanjut ke-10. Oleh karena itu, sebagaimana tadi sudah diberikan muqaddimah, diberikan pembukaan oleh Ibu, maka kita memang selayaknya meluruskan niat untuk ngaji ilmu Allah dan ilmu Rasulullah. Baik, saya akan memulai hadis yang ke-9. An Nabi qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa bi sanadin muttasilin ila al-Imam An-Nawawi Syarafuddin rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ila qawlihi an Abi Hurairah Abdurrahman ibni Sakhar radhiyallahu anhu qala. Jadi hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah yang memiliki nama asli Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu qala. Sebelumnya mari kita melihat profil al-Imam atau sahabat Abu Hurairah yang sangat terkenal ini, di mana Abu Hurairah ini memiliki nama Abdurrahman bin Sakhar. Ada yang mengatakan Abdullah namanya, tapi yang paling disepakati oleh para ulama Abdurrahman. Kemudian beliau memiliki panggilan Abu Hurairah, di mana Hurairah itu tasghir atau panggilan kecil dari Hirrah. Hirrah itu maknanya kucing. Jadi di dalam bahasa Arab itu biasanya kalau dikecilkan atau sesuatu yang dikecilkan itu biasanya mengikuti fu'ailun, mengikuti wazan fu'ailun. Hirrah menjadi Hurairah. Sebagaimana panggilan Siti Aisyah bagi Rasulullah itu kan dipanggil dengan Humaira. Humaira itu artinya yang merah pipinya. Itu Humaira berasal dari Hamra. Hamra itu merah. Nah, Abu Hurairah itu dipanggil oleh Nabi dengan panggilan Abu Hurairah atau Abdurrahman bin Sakhar ini mendapat panggilan langsung dari Rasulullah dengan panggilan Abu Hurairah. Penyebabnya karena di suatu waktu Abu Hurairah ini terlihat sedang membawa sesuatu, kemudian Nabi bertanya, apa itu wahai Abdurrahman? Dia menjawab, kucing ya Rasulullah. Maka sejak itu Nabi memanggilnya ya Abu Hurairah. Jadi julukan atau nama panggilan tersebut mendapat nama dari Rasulullah. Kemudian sahabat Abu Hurairah ini datang ke Madinah pada tahun ke-7 di saat Nabi sedang berada di Khaybar. Khaybar itu suatu daerah di luar kota Madinah ya, di mana di Khaybar itu bersembunyi kelompok Yahudi Bani Quraidah. Bani Quraidah itu dulunya adalah penduduk Madinah yang melakukan perjanjian dengan kaum muslimin kota Madinah. Namun kemudian mereka berkhianat gitu dan melarikan diri ke Khaybar. Maka Nabi adalah orang atau seorang pemimpin yang sangat kukuh terhadap perjanjian antara
antara faksi. Di saat dikhianati maka Rasulullah siap menghukum, kira-kira seperti itu. Dan itu sampai sekarang di hukum internasional atau hukum modern kan terus diikuti ya hukum semacam itu, hukum muahadah atau hukum perjanjian antara negara-negara. Nah, dulu ada perjanjian di kota Madinah itu dalam semua faksi dan golongan yang ada di Madinah untuk saling melindungi, termasuk 3 kabilah Yahudi yang ada di kota Madinah, yaitu Bani Qainuqa, Bani Quraidah, dan Bani Nadir. Itu kesemuanya melakukan perjanjian kontrak dengan Nabi bahwa siapapun yang menyerang Madinah maka mereka bersepakat untuk melindunginya. Tapi ternyata Bani Quraidah ini berkhianat sehingga oleh Nabi diserang ke Khaybar. Ya. Nah, Abu Hurairah ketika nyampe di kota Madinah itu Nabi belum sedang keluar ke Khaybar. Nah, Abu Hurairah ini berasal dari Yaman, sehingga praktis tidak memiliki sanak saudara, famili, keluarga di kota Madinah. Sehingga nanti sahabat Abu Hurairah ini bergabung dengan Ahlu Suffah. Ahlu Suffah itu adalah orang-orang yang baru masuk Islam, tidak memiliki sanak saudara, dan tinggal di emperan masjid, seperti itu ya. Namun hikmahnya Ahlu Suffah itu banyak menjadi ulama, karena mereka tidak punya pekerjaan yang lain selain mengikuti Rasulullah dan memperhatikan serta mengaji langsung kepada Rasulullah. Sehingga sahabat Abu Hurairah itu terkenal sebagai perawi hadis Rasulullah terbanyak, di mana jumlahnya mencapai 5.374 hadis. Jadi meskipun kalau dihitung sahabat Abu Hurairah ini sebentar berkumpul dengan Nabi, yaitu 3 tahun ya, karena masuk Islamnya tahun ke-7, tapi ada yang mengatakan masuk Islamnya itu sejak di kabilahnya, karena ada seorang sahabat juga yang sudah masuk Islam di kabilah Daus namanya. Nama kabilahnya Ad-Dusi. Jadi Abu Hurairah Abdurrahman bin Sahar Ad-Dusi. Nah, di kabilah Daus itu sudah ada yang masuk Islam, sehingga Abu Hurairah muda itu masuk Islam terlebih dahulu sebelum berjumpa dengan Nabi. Dan terlihat di sini bahwa sahabat Abu Hurairah itu memang salah satu murid terkasihnya Rasulullah dan yang dikader untuk menjadi penghafal hadis dan penghafal Al-Quran, tapi lebih masyhurnya penghafal hadis. Sehingga hadisnya tidak ada yang mengalahkan Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah itu ada di deretan teratas para penghafal hadis. Sehingga nanti jika para ibu itu membaca buku-buku keislaman akan sering berjumpa dengan nama Abu Hurairah ini. Nah, Abu Hurairah itu memiliki banyak santri, ya, banyak murid. Sehingga kata Imam Al-Bukhari jumlahnya itu berkisar antara 800 orang yang meriwayatkan hadis dari jalur Abu Hurairah. 800 orang itu berarti tabi'in. Ya. Ini menunjukkan kapasitas dan kualitas Abu Hurairah yang diakui oleh teman-teman sejawatnya seperti Sayyidah Aisyah ataupun juga Abdullah bin Umar gitu ya. Jadi sahabat-sahabat yang muksirin fil hadis yang juga meriwayatkan lebih dari 1.000 itu mengakui bahwa sahabat Abu Hurairah ini termasuk sahabat yang memiliki kelebihan dan keistimewaan dalam hal ini gitu ya. Dan ini juga berkat doa Rasulullah. Karena suatu saat oleh Rasulullah diminta sorbannya, ada yang mengatakan diminta bajunya. Kemudian didoakan baju tersebut, sehingga kata Abu Hurairah, wallahi katanya, sejak saat itu, sejak Rasulullah mendoakan saya tidak pernah lagi lupa
tentang apa yang saya dengar dari Rasulullah. Artinya kekuatan hafalan Abu Hurairah itu berkat doa Nabi dan berkat bimbingan Nabi. Nah, Abu Hurairah itu juga biasanya dipanggil secara khusus oleh Rasulullah karena dia termasuk pimpinan Ahlus Suffah. Gitu ya. Sehingga ada kisah yang sangat masyhur di mana Abu Hurairah itu menyaksikan langsung salah satu mukjizat Rasulullah. Waktu itu katanya Ashabus Suffah atau Ahlus Suffah ini yang berjumlah antara 300 dan 400 menurut Imam As-Sulami itu suatu saat tidak ada yang mau dimakan, tidak ada yang bisa dimakan karena memang mereka hidup seperti ya orang yang papa gitu ya. Makanan pun itu menunggu belas kasih para sahabat yang lain. Jadi jika malam Rasulullah itu biasanya memanggil sahabat-sahabat yang kaya, ayo kamu mau bawa berapa, bawa pulang sana, kasih makan malam. Ada yang bawa 3, 7, 10 seperti itu. Nah, suatu saat Abu Hurairah ini kelaparan dan seluruh temannya para ahlus suffah itu juga kelaparan. Sehingga ketika ada Sayyidina Abu Bakar lewat, beliau pura-pura nyapa kemudian pura-pura nanya segala macam agar diajak makan. Tapi ternyata Sayyidina Abu Bakar lewat tidak mengajak, mungkin juga sedang tidak punya sesuatu yang mau diberikan. Sayyidina Umar lewat juga disapa oleh Abu Hurairah. Sampai kemudian Rasulullah yang lewat. Nah, Rasulullah langsung melihat dengan cahaya nur Muhammadnya, beliau lewat dan langsung mengetahui, wahai Abu Hurairah, ayo ikut saya. Dibawa ke dalam, ke rumah Nabi, kemudian Nabi terlihat memiliki satu baskom susu gitu ya, yang jelas-jelas tidak akan cukup untuk seluruh ahlus suffah yang berjumlah 300 itu. Paling cukup untuk 10 atau 20 orang. Kata Abu Hurairah di dalam hati, mudah-mudahan ini nggak diberikan ke seluruh ahlus suffah. Tapi ternyata Nabi memerintah berbeda. Abu Hurairah, panggil seluruh teman-temanmu. Dipanggil seluruh teman-temannya ahlus suffah. Kemudian oleh Rasulullah dipersilahkan minum langsung melalui tangan beliau. Terus diberi minum sampai orang yang ratusan itu merasa kenyang semua. Dan ternyata susu yang ada di genggaman Nabi itu juga tidak habis. Sampai Abu Hurairah terakhir kali minum, kata Rasulullah, isyrab, minum lagi Abu Hurairah. Abu Hurairah minum. Minum lagi Abu Hurairah minum. Terus begitu. Sampai akhirnya Abu Hurairah menyatakan, sudah Rasulullah, saya sudah cukup. Kemudian Rasulullah minum terakhir. Nah, ini salah satu mukjizat Rasul gitu ya, yaitu taksirut ta'am, bisa memperbanyak makanan. Jadi makanan yang cukup untuk 3 orang bisa cukup 4, yang cukup untuk 4 bisa cukup 5. Itu adalah salah satu mukjizat Rasulullah. Di situ juga menunjukkan kasih sayang Rasulullah terhadap ahlus suffah ini. Jadi Rasulullah itu membawa agama yang sesuai dengan tabiat, sesuai dengan fitrah manusia gitu ya. Di mana yang kaya itu harus ngopeni yang miskin, yang kaya harus sayang dengan yang miskin, yang miskin juga tidak kemudian merasa terhina gitu ya. Pernah juga berkaitan dengan ahlu suffah ya, itu ada cerita bahwa kaum elit Madinah yang kaya raya itu mendekat ke Rasulullah kemudian mengatakan, wahai Muhammad, katanya, kalau engkau usir orang-orang ini dari emperan masjid, ahlu suffah ini yang kau usir, maka saya akan masuk Islam. Saya tidak masuk Islam itu karena gengsi, karena pengikutmu itu orang yang nggak punya baju, bajunya hanya satu setel dan sudah lusuh gitu ya. Bahkan kalau sujud itu dalam riwayat ada yang harus ditutupi
harus ditarik gitu kainnya supaya lututnya tidak terlihat karena batas auratnya laki-laki kan sampai lutut. Nah, itu kemudian Rasulullah ditegur oleh Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yabtaguna wajhallah. Jadi kata kata Al-Qur'an dalam tegurannya, jangan engkau usir Muhammad orang-orang yang siang malam itu kerjaannya adalah berdoa dan berzikir hanya mencari wajah Allah, ridho Allah. Itu ayat hampir semua mufassirin mengatakan turun dalam rangka menegur Rasulullah sekaligus juga memuji Ahlus Suffah. Bahwa keberadaan Ahlus Suffah itu dibenarkan oleh Al-Quran dan dibenarkan oleh Rasulullah. Ya. Kemudian bagaimana akhlak dan pribadi Abu Hurairah? Abu Hurairah itu pernah selain mukjizat yang tadi ya, melihat mukjizat Rasulullah, pernah beliau itu diberi muzawid katanya. Muzawid itu wadah dari kurma. Wadah untuk kurma dari Rasulullah yang bisa memberi keberkahan sehingga tak pernah kosong hingga kemudian dicuri tatkala kerusuhan syahidnya Khalifah Utsman. Jadi muzawidnya Abu Hurairah itu termasuk kelebihannya ya. Wadah itu katanya tidak pernah kosong, saking berkahnya. Karena itu langsung pemberian dari Rasulullah. Kemudian disebutkan juga bahwa di antara kebiasaan Abu Hurairah adalah membaca istighfar 12.000 kali. Ini juga menunjukkan bahwa zikir itu sebenarnya tidak dibatasi jumlah gitu ya. Kalaupun Rasulullah membatasi 33 subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar itu bukan berarti melebihi angka itu dilarang, tidak. Buktinya beberapa sahabat itu lebih dari anjuran Rasulullah. Rasulullah kan menganjurkan kalau dalam hadis itu istighfar 100 kali atau 70 kali dalam sehari. Kemudian Abu Hurairah itu membagi malam menjadi 3. Tidur, sholat, tidur lagi. Dan itu saling kerjasama dengan istrinya. Jadi gantian seperti itu. Kemudian ada satu kisah di mana ada seorang bapak yang khawatir anaknya dari perantauan, mungkin sedang berlayar gitu ya, di dalam perahu, dan dia khawatir anaknya itu akan mengalami bencana, musibah. Kemudian minta doa kepada Abu Hurairah. Tapi Abu Hurairah kemudian membelokkan kepada sesuatu yang lebih baik menurut dia, yaitu sedekah. Sedekah, kata Abu Hurairah, dengan niat keselamatan anak, dengan niat yang lainnya, itu katanya lebih cepat dari doa. Dan benar saja ketika si anak ini pulang ke Madinah dan menemui bapaknya, bapaknya kemudian bertanya, gimana nak dalam perjalanan? Dia cerita bahwa di hari yang sama, di hari si bapak itu bersedekah, katanya dia sebenarnya diterjang ombak, tapi diselamatkan oleh Allah. Itu di antara keistimewaan sedekah ya. Kemudian Abu Hurairah itu pernah menjabat sebagai amir di Bahrain. Amir itu ya semacam gubernur lah kalau sekarang. Nah, tapi yang menarik dari Ahlus Suffah ini ya, dalam yang seperti diceritakan banyak ulama, Ahlus Suffah itu meskipun sudah kaya raya, berprofesi sebagai amir, banyak ya, seperti Mu'adz bin Jabal itu amir di Yaman, dia di Zabit, kemudian banyak lulusan-lulusan Ahlus Suffah ini yang kemudian menjadi orang-orang penting negara, tapi tidak mengubah sifat dan kepribadian mereka berkat didikan Rasulullah. Dalam pengertian, predikat kaya atau miskin itu tidak mempengaruhi kualitas keimanan, kualitas perbuatan, kualitas perilaku dari Ahlus Suffah.
Kemudian setelah dipecat oleh Sayyidina Umar di Bahrain karena suatu alasan kebijakan presiden lah, kira-kira seperti itu, beliau memilih dan menolak ketika ditawarkan kembali untuk jadi duta atau menjadi amir di sana. Dan beliau wafat di Madinah, dimakamkan di Baqi pada tahun 58 Hijriah dan umurnya sudah mencapai 78 tahun. Itu kira-kira profil salah satu tokoh penting di dalam ilmu hadis, yaitu Abu Hurairah. Baik, kita lanjut membaca hadisnya. Qala, berkata Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu." Apapun yang saya larang buat kalian, fajtanibuhu, maka jauhi. Jadi seluruh larangan Rasulullah jauhi. Wa ma amartukum, kenapa begitu? Karena apa yang dilarang Rasulullah itu berarti larangan Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kata Al-Quran. Dan ati'ullah wa ati'ur rasulah. Jadi ketaatan terhadap Rasulullah itu berarti ketaatan terhadap Allah, begitu. Jadi mana haitukum anhu fajtanibuhu. Dan larangan di dalam syariat Rasulullah itu terbagi menjadi dua. Ada yang larangan bersifat haram, ada yang larangan itu bersifat makruh saja. Yang haram itu yang masuk kategori maksiat nanti, yang makruh tidak sampai maksiat, artinya tidak diberi dosa gitu ya. Jadi perbedaannya apa? Kalau yang haram dikerjakan itu berdosa, tapi kalau yang makruh dikerjakan itu tidak berdosa. Tapi kalau ditinggalkan yang makruh ini dapat pahala, seperti itu bedanya ya. Jadi ditinggalkan dapat pahala, dikerjakan tidak berdosa, itu makruh. Kalau yang haram ditinggalkan dapat pahala dan dikerjakan itu berdosa. Seperti itu bedanya antara larangan yang bersifat makruh dan larangan yang bersifat haram. Jadi tidak sama. Yang menentukan haram makruh itu siapa? Yang menentukan ulama. Misalkan yang makruh itu seperti kencing berdiri, itu makruh. Jadi kalau duduk dapat pahala atau apa? Kalau iya dapat pahala, sementara berdiri itu dapat tidak berdosa. Apalagi yang makruh, ya makan berdiri misalkan. Ya seperti itu. Jadi tidak seluruh apa yang dicegah, yang dilarang oleh Al-Quran, yang dilarang oleh Al-Hadis, itu kemudian sama dengan haram, tidak benar itu. Seperti yang kita jelaskan di pertemuan sebelumnya ya. Larangan umpamanya meninggikan nisan, gitu, meninggikan kuburan, yaitu tidak lantas larangan haram gitu ya. Tapi makruh, fajtanibuhu, jauh. Wa ma amartukum, dan apapun yang aku perintah, kata Rasulullah, bihi, dengan perkara tersebut, fa'tu minhu mastata'tum, maka kerjakan mastata'tum semampunya. Nah, di sini kalau para ibu, para bapak jeli bisa melihat perbedaan ya. Bisa melihat perbedaan. Ketika larangan tidak ada kata-kata mastata'tum, semampunya. Tapi ketika perintah itu ada mastata'tum, selagi mampu.
Ini menunjukkan bahwa agama Islam itu agama yang mudah gitu. Terkait perintah, maka Islam itu sangat murah hati, sangat belas kasihan gitu ya. Mastata'tum, semampunya. Makanya dalam perintah sholat, misalkan tidak mampu berdiri, maka sholat duduk. Tidak mampu duduk, maka sholat berbaring. Jadi seperti itu. Yang sifatnya perintah, maka itu diberi embel-embel dengan mastata'tum, sebisanya. Gak bisa sedekah 10.000, ya 5.000. Gak bisa sedekah 5.000, ya 10, ya 1.000, seperti itu. Semampunya, mastata'tum. Tapi urusan larangan itu dalam agama Islam itu tidak ada kata-kata mastata'tum, selagi mampu, tidak ada. Artinya coba saya nyicipi sedikit bir misalnya, coba saya nyicipi sabu-sabu, gak bisa. Tidak ada sedikit, tidak ada banyak, kecuali fi halatid darurah, fi halatid darurah, dalam keadaan darurat gitu ya. Dalam keadaan darurat, apapun yang dilarang boleh, apapun. Makan bangkai boleh, makan khamr, minum khamr boleh, seperti itu. Tapi kata darurat itu pengertiannya kan memang sebagaimana yang disampaikan ulama. Darurat itu yang sekiranya kalau tidak akan mati gitu ya. Kalau tidak akan mati. Di sahabat Ammar bin Yasir misalnya, orang tuanya dibunuh, kedua-duanya, bapak dan ibunya. Kemudian dia mengeluarkan ucapan-ucapan kufur bahwa dia murtad, maka itu diperbolehkan karena melihat ancamannya adalah ancaman keimanan, gitu. Ancaman nyawa, gitu ya, dibunuh depan mata. Jadi seperti itu. Apapun yang dilarang oleh Rasulullah, oleh aku kata Rasulullah, maka jauhi, dan apapun yang diperintah, yang aku perintahkan, maka laksanakan semampunya. Maka dalam puasa misalkan yang ada di Eropa umpamanya waktu siangnya itu panjang banget ya, seperti di kutub mana itu kan ada yang sampai malamnya hanya 2 jam, itu bagaimana? Nah itu tetap niat puasa. Ketika memang tidak mampu, ya tidak apa-apa, kemudian berbuka gitu ya. Nanti dikotok tatkala sudah musim yang berubah misalkan, atau mampu, kira-kira seperti itu. Tapi di dalam hatinya harus niat melaksanakan perintah. Lain nama sesungguhnya ahlakah, membinasakan, alladzina kepada orang banyak, min qablikum sebelum kalian. Apa yang membinasakan umat-umat sebelum kalian, umat-umat sebelum Nabi Muhammad? Kasratu masailihim, banyaknya bertanya. Banyaknya bertanya. Tapi bukan berarti bertanya itu buruk. Tidak. Ini bertanya yang sifatnya tidak bermanfaat. Itu yang membinasakan. Bertanya yang sifatnya tidak perlu, seperti digambarkan di dalam Al-Qur'an ya. Di mana Bani Israel itu disuruh menyembelih sapi gitu. Kemudian mereka masih bertanya, sapi yang seperti apa? Sapi yang begini, yang begini, yang begini. Warnanya apa? Mesti ditanya terus ke Nabi Musa. Itu yang menyebabkan mereka binasa. Kenapa kita diberitah sholat? Kenapa kita dilarang berzina? Terus ditanya. Tapi bertanya yang bermanfaat itu dipuji oleh Al-Quran. Dipuji oleh Rasulullah. Seperti yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya tentang haid. Yas'alunaka, kan banyak
di dalam Al-Quran kan, yas'alunaka mereka bertanya tentang ini tentang itu dipuji, bahkan dikatakan as-su'al nisful ilm, bertanya itu separuh dari ilmu. Waqtilafuhum, selain banyak bertanya, umat-umat terdahulu itu waqtilafuhum, mereka selalu menyalahi ala anbiya'ihim, atas para nabi mereka. Artinya mereka mendengarkan tapi tidak dilaksanakan. Mereka melanggar perintah-perintah nabinya. Rawahu, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari wa Muslimun dan Imam Muslim. Jadi hadis yang ke-9 itu berbicara tentang pentingnya melaksanakan perintah Allah, perintah Rasulullah. Perintah Rasulullah adalah perintah Allah. Karena Rasulullah itu biasanya digelari dengan sahibus syar'i, yang memiliki syariat majazan, secara metaforis. Tapi sahibus syar'i hakikatan, yang memiliki syariat secara hakiki adalah Allah. Gitu ya. Jadi menaati Rasulullah berarti menaati Allah. Kira-kira seperti itu. Baik, kita lanjut ke hadis selanjutnya. Ini juga masih diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Nabi, innallaha, sesungguhnya Allah thayyibun, zat yang maha baik. La yakbalu, tidak menerima Allah illa thayyiban, kecuali yang baik-baik. Innallaha, dan sesungguhnya Allah amarul mu'minin, memerintah kaum mukminin, bima amara bihil mursalin, dengan sesuatu yang telah diperintahkan dengannya para mursalin. Jadi apapun yang diperintah Allah itu berarti sudah diperintahkan juga kepada para rasul sebelumnya, gitu ya. Pada para rasul sebelumnya, mungkin teknisnya yang berbeda, seperti Nabi Musa sholat, ya sholat juga Nabi Musa, tapi 3 kali atau 2 kali, di sore hari dengan malam hari. Jadi sama, Nabi Ibrahim juga diperintah sholat, Nabi Fulan diperintah zakat, diperintah melakukan puasa, seperti itu. Cuma mungkin bagian-bagiannya yang berbeda, teknis-teknisnya berbeda, dan syariat Nabi Muhammad itu adalah syariat yang paling mudah, syariat yang paling moderat, dan paling sesuai dengan fitrah manusia. Jadi jika dibanding dengan syariat-syariat sebelumnya, itu syariat Nabi Muhammad adalah syariat yang paling moderat. Di mana kalau syariatnya Nabi Isa ya, dan ya di Nabi Isa itu syariatnya tidak boleh menikah kecuali hanya dengan satu. Tapi di syariat nabi-nabi sebelumnya seperti Nabi Sulaiman misalnya tidak ada batasan. Menikah boleh dengan banyak istri. Nah, di syariatnya Nabi Muhammad menikah boleh dengan maksimal 4. Karena itu yang paling sesuai dengan fitrah manusia bagi yang mampu. Kemudian di syariat Nabi Musa misalkan kalau najis itu sudah tidak bisa dicuci, tapi harus digunting atau harus digunting seperti itu. Berarti kalaupun terkena badannya ya harus digunting juga. Jadi ada aspek-aspek ekstrim dalam syariat-syariat sebelum Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu diutus dengan bil hanafiyatis samha, agama yang mudah, agama yang moderat, agama yang paling sesuai dengan fitrah manusia. Tapi tidak dikurangi substansinya, tidak dikurangi pahalanya. Kan ketika syariat sholat itu awalnya 50 di masa Isra Mi'raj ya, kemudian ditawar oleh Nabi sampai akhirnya tinggal 5, itu pun pahala yang 50 itu tetap dimasukkan ke dalam yang 5.
berkat Nabi Muhammad SAW. Jadi kita harus dan menumbuhkan cinta kita kepada Nabi yang sangat-sangat rahim, raufur rahim, sangat pengasih terhadap umatnya. Kenapa sangat pengasih? Karena nanti di padang mahsyar pun yang diingat Nabi itu umat. Kalau nabi-nabi yang lain itu ingatnya nafsi-nafsi, lolo gue, ente-ente anak-anak itu. Sudah jangan ke saya. Tapi Nabi Muhammad itu dalam kondisi apapun tetap yang diingat itu umat-umat. Jadi beliau mencintai sebelum kita umatnya itu mencintai beliau. Lebih dahsyat. Faqala ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhar rusulu, kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Wahai para utusan, kulu makanlah kalian minat tayyibati dari hal-hal yang baik-baik. Yang baik-baik itu artinya yang halal. Wa'malu salihah, dan berbuatlah dengan amal saleh. Faqala ta'ala, dan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina, orang banyak, amanu yang beriman. Kulu makanlah kalian min thayyibati ma razaqnakum, dari sebaik-baik apa yang aku rizkikan kepada kalian. Summa zakara. Kemudian Nabi menceritakan ar-rajulah, seorang laki-laki, yutilus safarah, yang mengalami perjalanan panjang. Artinya dia sudah ke sana kemari. Ash'asa aghbara. Rambutnya itu berantakan, aghbarah, pakaiannya itu lusuh dan penuh debu. Ini suatu suatu kiasan kata ulama tentang seseorang yang sibuk berjihad gitu ya, fisabilillah, berjuang di jalan Allah sampai dari wajahnya terlihat sangat letih gitu. Orang yang dari perjalanan jauh, yutilus safar, perjalanan jauh itu kan nampak sangat letih. Kemudian rambutnya acak-acakan dan pakaiannya itu penuh debu. Nah, itu kan gambaran atau kiasan tamsil tentang betapa perjuangannya itu melelahkan gitu. Kemudian laki-laki tersebut ya muddu yadai, menengadahkan kedua tangannya ilas sama, ke langit. Berarti kiblatud doa, itu kiblatnya orang berdoa memang di langit, ke langit. Kemudian dia berkata, ya Rabbu, ya Rabbu, Tuhan, wahai Tuhan, wahai Tuhan. Wa mat'amuhu, sedangkan makanannya dia haramun, itu haram. Wa mashrabuhu, minumannya juga haram. Wa malbasuhu, pakaiannya haram. Wa ghudiya bil haram, dan orang ini dikenyangkan dengan perkara haram. Fa'anna yustajabu lahu, dari mana akan diijabah, dijawab doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun ibadahnya luar biasa, itu maksudnya ya, tapi pakaiannya haram, makanannya haram, dan ya minumannya haram, maka itu jauh dari ijabah. Artinya makanan haram itu bisa mencegah seseorang dari mustajabnya doa. Kalaupun kemudian diijabah, maka terkadang itu masuk di dalam istidraj. Istidraj itu semacam disolek oleh Allah. Apa ya? Dibiarkan memang. Diijabah oleh Allah, tapi maksudnya akan dibinasakan. Seperti Fir'aun. Fir'aun itu terkenal tidak pernah sakit, bahkan sakit kepala, sakit gigi nggak pernah dalam hidupnya, sakit mata tidak pernah. Nah itu namanya istidraj ya. Istidraj itu dimanja secara dohir, tapi sebenarnya akan disiksa kelak. Nah, beberapa orang seperti misalkan datang ke dukun dan memang benar ternyata apa yang diinginkan, yang didoakan oleh si dukun itu terjadi, maka itu bisa jadi istidraj. Sementara ada beberapa kasih Allah berdoa itu tidak pernah diijabah. Gitu.
tidak pernah diijabah. Itu bagaimana? Kata ulama, kadang Allah itu saking sayangnya, dia ingin mendengar kekasihnya ini terus mengeluh, terus meminta kepada dirinya. Jadi orang itu bisa jadi sangat dikasih oleh Allah, sangat disayang oleh Allah. Sehingga Ibnu Athaillah itu mengatakan, al-man'u ainul ata. Kadang tercegah, tidak tercapai suatu keinginan itu malah pemberian dari Allah. Kadang begitu. Sehingga kata ulama, dalam berdoa itu sebenarnya kita itu tidak boleh alias tidak penting tercapai atau tidak apa yang kita doakan itu. Tapi yang lebih penting dan tujuan utama dari doa itu adalah eh, apa? Izhar inkisar, menampakkan bahwa kita itu lemah, menampakkan bahwa diri kita itu tadallul, menghinakan diri di hadapan Allah. Sebenarnya itu maksud dari doa. Kita dalam doa itu kan muji-muji, alhamdulillah, memuji Allah. Kemudian kita hinakan diri kita, Rabbana zalamna segala macam. Jadi tujuan doa itu sebenarnya. Adapun kemudian diijabah itu bonus dari Allah. Jadi jangan sibuk dengan tercapainya, tapi kita harus menempatkan tatkala doa itu kehinaan diri, keagungan Allah, dan kemahabesaran Allah. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saya kira cukup. Selanjutnya kita akan lanjutkan di sesi diskusi. Wallahu a'lam. Monggo. Saya pasrahkan lagi ke Baik, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Silakan mungkin ibu-ibu ada yang mau bertanya. Kita saat ini membahas mengenai 2 hadis, ya Pak Ustadz ya. Hadis yang pertama itu mengenai memilih yang mudah dan meninggalkan yang sulit. Kemudian kita bahas hadis yang ke-10 adalah baik dan halal adalah syarat diterimanya doa. Silakan, mungkin ada ibu-ibu yang ingin bertanya. Mungkin saya sambil menunggu ada pertanyaan, saya ingin meringkas tadi yang Pak Ustadz sampaikan. Jadi karena memang sesuai pesan Ustadz Mulisin, kajian kitab ini selain kita untuk lebih mengenal lebih dekat dengan hadis yang mungkin kita sudah pernah dengar ataupun mungkin baru pertama kali kita dengar, tapi kita juga akan mengenal lebih jauh dengan perawinya. Dan hadis yang disampaikan oleh Pak Ustadz ini pada hari ini disampaikan oleh Abu Hurairah. Itu Masya Allah ya, kayaknya kita sering banget ini dengar beliau, dan karena ternyata seperti yang tadi Pak Ustadz paparkan, kalau beliau itu ternyata adalah nomor 1 ya Pak Ustadz ya, merupakan nomor 1 dari murid kesayangan Rasulullah yang disiapkan untuk penghafal Al-Quran, terutama untuk hadis. Beliau ini nomor 1 di hadis, sehingga beliau bisa meriwayatkan 5.374 hadis, sementara kita baru 10 hadis. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz bisa menjadi amal jariah buat Pak Ustadz, dan mungkin bisa juga menjadi amal jariah buat kita dengan kita bisa menyampaikan kepada orang-orang terdekat kita ataupun kita mengamalkannya. Masya Allah, ini jadi Abu Hurairah ini nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sahir ya Pak Ustadz ya. Beliau dipanggil Sohar. Beliau dipanggil dengan Abu Hurairah karena pernah terlihat oleh Rasulullah membawa kucing. Mungkin ibu-ibu bisa melihat di layar yang di sharing oleh Pak Ustadz, karena memang ini adalah kelebihan dari kajian ini. Maksudnya kita lebih memperdalam mengenai rawinya, dan Masya Allah, Alhamdulillah Pak Ustadz kita juga luar biasa
beliau ini sangat humble, tapi ternyata beliau ini berat sekali. Kemudian ininya prestasinya. Silakan mungkin ibu-ibu ada yang mau bertanya. Saya tambah sedikit sambil nunggu pertanyaan. Oh, silakan Pak Ustadz. Dari Ahlus Sufa ini juga kita bisa melihat ya bahwa ilmu yang dicari dengan cara mondok itu memang lebih efisien seperti itu ilmu agama. Terbukti Abu Hurairah yang hanya berjumpa Nabi 3 tahun, 3 tahun ya. itu kemudian ya bisa bisa menghafal. bisa menghafal karena beliau lebih konsentrasi. Betul, Pak Sehingga Ustadz. memang pernah ditegur oleh Abdullah bin Umar, Abu Hurairah, kamu kan baru masuk Islam, kok paling banyak meriwayatkan hadis? Itu jawabnya Abu Hurairah sangat masuk akal. Iya, sahabat-sahabat pergi ke ladang, pergi ke pasar, sahabat muhajirin ke pasar, sahabat ansor ke ladangnya. Sementara saya mendampingi Rasulullah, kan masuk akal meskipun saya 3 tahun. Ya Allah ya Pak Ustadz, itu rezeki banget itu ya, bisa selalu berdekatan dengan Rasulullah walaupun hanya 3 tahun. Jadi mungkin ada yang baru bergabung, ini Abu Hurairah ini dia termasuk adalah ahli sufah. Sufah ini karena beliau berasal dari Yaman dan kemudian beliau datang ke Madinah pada tahun ke-7 Hijriah. Nah, karena beliau datang dari Yaman sehingga beliau tidak mempunyai keluarga dan karena itu beliau tinggal di pinggiran ini ya Pak Ustadz ya, di samping masjid, dan itu tuh disebut dengan ahli sufah, yaitu para penggiat ilmu dan zikir yang hidup di samping masjid karena tidak punya keluarga dan uang. Kemudian beliau juga menyaksikan salah satu mukjizat Rasulullah. Insya Allah ya Pak Ustadz, saya baru dengar itu kalau yang maksudnya bisa memberikan susu ya yang tidak habis-habisnya untuk sejumlah 300 orang yang ahli sufah ini ya. Insya Allah. Ya. Silakan ibu-ibu ada yang mau bertanya. Ibu Rianti, saya tembak. Ustadz mau tanya, ya deh saya tanya. Itu tadi yang memberikan susu kayak orang Jawa itu saya pernah dengar. Masaknya pakai ini itu kan sama kayak apa sih, kayak saya bilang emang ada begituan gitu biar cukup gitu ya kalau acara misalkan ada acara mantenan itu hukumnya apa ya, nggak boleh kayak tadi gitu ya. Oh gimana emang gimana sayang? Ada lagi teh, jadi kayak tadi mungkin saya nggak tahu ya kalau yang di orang-orang zaman dulu. Jadi pakai apa gitu masaknya gitu, nanti saya nggak tahu dimasukin di nasi atau gimana gitu loh, nanti biar cukup, pokoknya jadi cukup gitu loh saya bilang gitu loh. Bukan Saya nggak doa-doa. ngerti. Bukan pakai jampi-jampi kan? Ya saya nggak tahu itu teh. Doa-doa atau bahan. Mungkin ya Teh, saya tuh sama yang begitu kan kurang ngerti, kurang tertarik, jadi apaan sih gitu loh. Ya udah saya cuman tadi dengar oh apa ada hubungannya, enggak kali ya. Saya mikir apa syirik atau gimana, nggak tahu lah, saya nggak mau komentarin orang. Cuman tadi denger itu susu jadi ingat itu mah Rasulullah ya, tapi kan ini orang biasa gitu loh. Kok kayak mirip-mirip gitu, ada terkaitannya atau emang zaman dulu ada gitu, saya nggak tahu sih itu hukumnya apa ya Tat gituan. Ya. Jadi biar berkah gitu. Iya intinya biar Benar. cukup. Kalau orang kampung kan undangnya satu undang, kalau Jepang nggak mungkin ya. Satu undangan tuh semua datang, mau 5 orang, 4 orang gitu, yang makan semua gitu. Undangan cuma 1 gitu loh kan. Makannya pakai talam ya otomatis akan cukup Bu. Jadi sebenarnya ada pernyataan yang menurut saya penting dari beberapa ulama ya. Ada yang mengatakan begini Bu. Setiap yang bisa jadi mukjizat bagi seorang rasul, maka bisa jadi karomah bagi seorang wali. Artinya beberapa kekasih Allah, beberapa wali Allah itu memiliki karomah memperbanyak makanan, itu memiliki. Tapi kalau yang ditanyakan Ibu Rianti kan tadi jampi-jampi atau didoakan gitu ya. Selama doa-doanya itu berasal dari Al-Quran yang tidak menyimpan kesyirikan, bukan
bukan doa-doa kejawen gitu ya. Yaitu dibenarkan saja, diperbolehkan maksud saya. Oh iya, pokoknya intinya biar cukup gitu ya. Saya bilang, "Ya cukup, nggak cukup masalah Ya. kalau itu buru-buru nggak bisa," waktu itu. Aduh saya nggak ngerti. Oh, ada teknis-teknisnya berarti ya. Makanya saya bilang, "Oh kayak gitu ya." Iya, Makanya pas Masya denger ini Allah ya. ya apa karoma ya, kalau itu kan Rasulullah ya, Tat. Kalau kita kan ya maksudnya ya jauh banget gitu ya, gitu. Ini ada yang angkat tangan ini, Aduh, Ibu Herlina. terima kasih Ibu Rianti untuk pertanyaannya, Masya Allah memang ya. Hanya Rasulullah dan para wali kali yang dapat itu ya. Kalau ibu-ibu di kampung yang mungkin nggak masuk sekarang tuh udah nggak ada wali kali ya Ustaz. Silakan Ibu Herlina, Ibu Santi ya ini ya. Silakan. Assalamualaikum Ustadz, mau nanya. Waalaikumsalam, ya Bu. Itu Ustadz kalau nggak salah pernah dengar ada doa apa namanya? Jangan sampai kita tuh menjolimi atau membenci apa namanya saudara Muslim kita sendiri. Itu minta doanya itu satu. Sama ini Ustadz apa sih namanya? Bila kita misalnya kan Ustadz nih guru ngajiku, tapi kok ada orang kayaknya membenci banget sama Ustadz gitu, nggak suka sama Ustadz gitu. Itu apakah saya wajib membela Ustadz gitu? Apakah saya wajib melindungi Ustadz gitu? Terus sama ini Ustadz, banyak yang minta maaf Ustadz. Sama kulit babi, bulu babi itu yang jadi sepatu, yang jadi tas, yang jadi sarung tangan atau gosok gigi atau sisir. Itu apa boleh kita pakai Ustadz? Setahu saya kan babi dan anjing itu kan cuman haram kalau dimakan. Apa kalau misalnya menjadi pakaian atau menjadi sendok atau piring itu juga nggak boleh dipakai gitu Ustadz? Pakaian atau topi atau sarung tangan gitu. Iya itu Ustadz, sebatas mana gitu. Terus sama itunya, misalnya kalau dulu itu kan, zaman dulu itu kan tidak ada sabun ya Ustadz ya. Tidak ada Iya. sabun, kalau air mungkin ada, tapi kan tidak ada namanya zamannya sabun gitu. Jadi, dulu tuh saya memelihara anjing Ustadz. Jadi kalau dulu itu pernah dikasih tahuin bersihinnya dengan sabun aja, nggak mungkin kan tanah, kalau dulu kan karena tidak ada sabun, jadi, dengan tanah gitu, disucikannya dengan tanah. Nah dulu karena pernah dijelasin pakai sabun, jadi selama saya punya anjing dulu itu, bersihinnya pakai sabun aja, dan sekarang anjingnya kan udah nggak ada. Nah, yang kejadian dulu saya kayak habis cucinya itu pakai sabun gitu aja, saya sholat, saya biasa aja kayak gitu, gimana itu Ustaz? Iya itu, terima Baik, kasih ini Ustaz. borongan ya. Borongan, minta maaf Ustaz. Saya mulai dari yang pertama. Apa tadi ya? Maaf, saya Doa nggak doa catat. Ustaz. Doa Oh dari ya, Al-Qur'an yang doa orang agar yang tidak dolim. membenci saudara muslim kita sendiri gitu. Misalnya kan saya sama Bu Dokter Anne kan sama-sama muslim. Tapi saya benci sama Bu Dokter Anne, saya maki-maki, saya hina gitu. Itu supaya saya tidak iri hati sama Bu Dokter Anne, apakah ada doanya gitu Ustaz? Oh, ya. Baik. Terkait rasa hasud atau dengki dalam hati itu memang ada beberapa doa, diantaranya disuruh berbanyak membaca alam nashrah ini. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak, dengan memegang dadanya dekat ke hati itu, seperti itu. Tapi yang paling penting adalah niatnya itu ya, untuk membersihkan hati dari hasad, dari perasaan dengki dan tidak terima pada pemberian Allah. Yang paling efektif adalah dengan cara melihat pemberinya. Pemberinya itu kan Allah. Berarti saat kita tidak menyukai apa yang dianugerahkan Allah kepada salah seorang hambanya yang sama muslim umpamanya, maka itu seakan-akan kita sedang tidak menyukai Allah gitu. Jadi cara yang paling efektif adalah kembali ke sana, bahwa semuanya itu berasal dari Allah gitu ya.
Dan kita memang dianjurkan berbahagia tatkala seorang tetangga ataupun kawan kita yang sesama muslim mendapatkan sebuah nikmat, dan kita dianjurkan untuk berbela sungkawa tatkala salah seorang dari mereka mengalami bencana, entah itu ada yang meninggal ataupun bencana yang lainnya. Jadi seperti itu. Jadi yang disebut hasad itu kan keinginan hati untuk hilangnya suatu nikmat dari saudara kita. Itu adalah hasud alias dengki. Kalau keinginan itu hanya ingin punya seperti yang dia punya, itu tidak haram, Ibu. Tidak masuk dalam kategori hasad. Itu namanya ghibthah. Jadi ada dua pembahasan di dalam agama. Ada hasad. Kalau hasad itu ingin menghilangkan sebuah nikmat pemberian Allah yang ada pada orang lain, itu hasad. Ya, akhirnya dia melakukan aksi-aksi yang tidak terpuji. Entah misalkan suruh nyuri pencuri, itu loh rumahnya fulan itu curi. Entah, pokoknya suatu yang penting hilang. Nikmat yang sedang dia terima itu hilang. Jabatan yang sedang dia emban itu terlepas dari tangannya. Itu namanya hasud. Tapi kalau saya ingin loh jadi kepala seperti itu, dan jadi ketua seperti itu. Itu namanya bukan hasad tapi ghibthah. Itu dibenarkan dan boleh-boleh saja. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi apa pertanyaannya? Yang kedua itu apa, bagaimana membela guru gitu apa? Menjaga Iya. guru apa? Ya seperti itu. Sebenarnya itu perintah Nabi, ya. Artinya kita membela, nggak harus guru, siapapun yang dizolimi harus kita bela. Kata Nabi, unsur akhaka zaliman au mazluma. Tolonglah saudaramu baik dalam keadaan zalim ataupun dalam keadaan dizolimi. Sahabat heran, ya Rasulullah, kaifa ansuru zalima? Bagaimana cara kami menolong orang yang sedang zalim? Kata Nabi, antakuffahu an dzulmihi. Kamu mencegah dia agar tidak mendolimi orang lain, itu menolong. Jadi perintah Nabi, gak harus berstatus ustadz, gak harus, ya pokoknya orang yang didolimi itu diperintah oleh Nabi agar ditolong gitu ya. Gak harus ustadznya. Kemudian ada kaitannya dengan doa, saya coba kaitkan ya, bahwa doaul mazlum ini mustajab. Doanya orang yang dizalimi itu biasanya mustajab gitu ya. Jadi hati-hati, mendolimi orang itu bisa jadi mustajab. Artinya orang yang zalim itu bisa jadi sebentar lagi akan jatuh gitu, karena doa dari si mazlum, orang yang dizalimi, korbannya. Jadi korban itu ketika dizalimi, dia mengangkat tangan, bisa jadi diijabah oleh Allah, dijawab oleh Allah doa-doanya. Dan itu kata ulama tidak terbatas kepada sesama muslim, tidak. Bahkan orang kafir pun yang kita zalimi, kemudian dia berdoa, itu bisa jadi terjadi juga. Jadi intinya bahwa zalim itu tidak boleh dan tidak dibenarkan oleh Allah. Kemudian pertanyaan yang ketiga apa? Babi, Ustadz. Oh ya, terkait dengan babi ya. Babi itu memang yang ada nasnya ya. Hurrima alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillah. Lahmul khinzir. Lahmul khinzir itu adalah babi.
Kemudian ada hadis yang menyebutkan lahmul kalbi, gitu ya. Atau ada yang mengatakan anjing itu dikiaskan ke babi, seperti itu. Jadi hukumnya sama. Cuma begini, maksud najis atau maksud haram itu betul, kita tidak boleh mengkonsumsi keduanya ya, karena memang ada nasnya dari Al-Quran maupun hadis. Cuma yang dimaksud dengan najis ini banyak orang salah paham. Najisnya anjing, najisnya babi itu tatkala menyentuh yang basah, gitu ya. Tatkala menyentuh yang basah, entah anjingnya yang basah, entah lantainya yang basah, entah baju kita yang basah, itu najis jadinya. Jadi kaidahnya di dalam fikih itu al-jaf bil jaf tahirun bila khilaf. Kering dengan kering itu suci. Berarti anjing ataupun juga babi itu harus basah. Barang yang kena harus basah atau salah satunya basah. Seperti itu. Kalau kering semua nggak ada istilah najis, Ibu. Umpamanya ada anjing lewat di lantai kita, ya nggak najis. Seperti itu. Karena kering dengan kering. Nah, jadi status najis itu terjadi tatkala ada yang basah salah satunya, seperti basah karena dijilati ya, ataupun air liurnya terjatuh. Kemudian bagaimana hukum kita memakai pakaian yang terbuat dari salah satu dari dua hadis mughalladah ini, gitu ya. Nah, selama masih ada yang lain, maka tidak boleh memang. Karena kedua kulit atau kedua bulu dari anjing maupun babi ini memang tidak bisa disamak istilahnya. Di dalam agama itu ada istilah samak. Praktek samak itu kulit bangkai itu dibersihkan, kemudian diberi yang pahit-pahit, dan kemudian dijemur. Itu kemudian nanti meskipun terbuat dari bangkai itu kemudian menjadi suci itu ya. Nah, untuk yang ada nasnya, dan itu sangat sedikit ya, yang ada nasnya, seperti anjing dan babi, itu memang tidak bisa disamak. Artinya tidak bisa berubah status menjadi suci selayaknya hewan yang lain atau bangkai hewan yang lain, tidak bisa. Tapi di kala darurat gitu ya, seperti di Eropa misalkan yang sangat dingin dan pakaian yang ada hanya itu, ya diperbolehkan asal tidak dipakai untuk sholat, kira-kira begitu. Jadi untuk keseharian ya boleh-boleh saja. Ada fatwa dari Majelis Ulama di Eropa, itu saya baca di terbitan Syekh Abdullah bin Bayyah. Dia menulis fikih minoritas judulnya. Itu diantaranya di kondisi-kondisi Eropa, kondisi-kondisi ekstrim diperbolehkan hal-hal seperti itu. Tapi tidak boleh dipakai untuk sholat. Sebisa mungkin ya dihindari. Kira-kira seperti itu. Insyaallah. Yang keempat, Pak Ustadz. Sabun. Ada yang keempat ya. Sabun. Apa yang keempat? Yang Sabun. anjing dicuci itu dengan sabun itu, Pak Ustadz. Pas Oh bayi. iya, ya. Jadi teknis mencuci najis mughalladah ya. Najis itu kan dibagi 3 di dalam fikih. Ada najis berat, ada sedang, ada ringan gitu ya. Najis ringan itu seperti ngompolnya bayi yang di bawah umur 2 tahun dan masih netek atau nyusu kepada masih minum ASI gitu ya, tidak mengkonsumsi yang lain. Maka itu ngompolnya si bayi itu disebut najis ringan. Najis ringan itu cara mensucikan ya ringan juga.
tidak harus mengalir air, cukup dipercikkan gitu ya. Itu najis ringan. Kemudian ada najis medium, najis yang tengah gitu, sedang. Najis yang tengah, najis yang sedang ini ya seluruh najis gitu. Seluruh najis kecuali anjing dan babi gitu. Nah, untuk seluruh yang najis ini cara mensucikannya adalah sampai salah satu sifat najisnya itu hilang, entah itu bau, entah itu warna, entah itu rasa gitu. Pokoknya salah satu ini harus hilang gitu ya, harus hilang. Kalau memang warna nggak bisa hilang tapi bau sudah hilang, ya sudah suci, kira-kira begitu. Kemudian yang kita bahas ini adalah najis khusus, najis mughalladhah namanya, najis berat. Nah, untuk najis berat ini teknis mencucinya itu sudah diajarkan oleh Rasulullah, yaitu dengan cara dibasuh 7 kali air, salah satunya dicampuri dengan debu gitu. Kemudian ada ulama-ulama kontemporer, ulama-ulama sekarang yang menafsirkan debu itu, oh itu kan sebelum adanya deterjen. Itu juga menurut ulama yang jumhur, yang ulama yang mayoritas tidak benar ya. Tidak benar dengan adanya deterjen, kemudian dia bisa menempati fungsi dari debu. Karena kenyataannya menurut medis pun najis yang datangnya dari anjing ataupun babi itu kan menyimpan mikroba katanya. Mikroba tersebut hanya bisa mati dengan debu dan tidak bisa mati dengan deterjen meskipun sekilo. Jadi ibu sebaiknya ya ikut mayoritas ulama, jumhur ulama. Di mazhab Maliki misalkan mengatakan bahwa mencuci 7 kali itu bersifat ta'abbudi. Yang disebut ta'abbudi itu nggak perlu ditanya alasannya, gitu ya. Nggak perlu ditanya alasannya, lakukan saja. Nah, itu ta'abbudi namanya. Ya takut-takut masuk ke larangan hadis yang baru kita baca, innama ahlaka man kana qablakum kasratu masailihim. Yang membinasakan umat-umat sebelum kalian itu adalah banyak tanya, banyak menyimpulkan, waqtilafhum ala anbiya'ihim. Mereka mengambil pendapat berbeda dari para nabinya. Mendingan kita ikut yang banyak gitu ya. Meskipun agak sulit karena ulama sudah mengklasifikasi, membagi-bagi, ada najis mukhaffafah, najis mutawassithah, dan najis mughalladah. Terima kasih Ustadz. Ya Ibu. Insya Ini Allah, terima di kasih meeting. pertanyaannya, Ibu Santi ya. Iya Pak Ustadz, ini ada pertanyaan dari Ibu Nuning, Masya Allah. Terima kasih Bu Nuning sudah hadir. Ini mau menanyakan, apakah boleh kita mengucapkan gongsi facai kepada teman yang merayakan Imlek? Seperti kan di Jepang tuh kayak umum gitu, kita mengucapkan selamat tahun baru tuh kayak apa ya, kayak wajib gitu Pak Ustadz. Jadi kadang beberapa hari atau kirim surat atau apa gitu. Nah, seperti itu bagaimana Pak Ustadz? Baik, terima kasih. Jadi ucapan selamat Natal, Gongsi Facai, apa? Saya juga kurang Gongsi gongsi Facai facai. dan segala macamnya itu memang terus menuai perdebatan dalam bahasa agamanya khilafiyah ya. Ada yang memperbolehkan, ada yang tidak. Cuma ulama-ulama yang moderat itu rata-rata memperbolehkan gitu ya. Memperbolehkan karena itu min babil birri, termasuk dari pintu kebaikan gitu ya. Kita baik dengan tetangga, baik dengan kolega itu kan
dianjurkan oleh agama tanpa melihat status gitu ya, tanpa melihat status agama juga. Itu min babil birri wat taqwa, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi seperti Darul Ifta Al-Misriyah misalkan, tempat fatwanya para ulama Mesir itu yang memperbolehkan. Ada juga beberapa ulama yang tidak memperbolehkan karena mengucapkan selamat Natal, mengucapkan gongsi facai itu seakan-akan kita membenarkan agama mereka. Ada yang begitu. Tapi masa segitunya sih? Kan tidak, itu rata-rata kita mengucapkan itu dalam rangka ya baik pada tetangga kan. Dan baik kepada tetangga itu kan perintah Rasulullah. Azal Jibril yusini ayyukrima jarahu gitu. Jadi Jibril itu sangat mewanti-wanti kepada Nabi agar baik kepada tetangga. Baik kepada tetangga. Selama tetangga tersebut tetangga yang damai dengan kita, ya diperbolehkan. Pernah juga Siti Asma, salah satu kakaknya Siti Aisyah ya, Sayyidah Asma itu suatu saat datang kepada Nabi menanyakan karena ibunya itu memang masuk Islam agak akhir gitu ya, yang namanya Umuruman kalau tidak salah ibunya itu, dia mengadu ke Nabi, ya Rasulullah gimana, ibu saya kan masih musyrik, masih kafir, apakah saya boleh berbakti kepadanya? Itu perintah Nabi, birroha malam ta'sillah. Kamu harus berbakti kepadanya selama tidak diajak bermaksiat kepada Allah, selama tidak diajak menyembah selain Allah gitu ya. Artinya tidak diajak musyrik. Jadi kepada orang tua yang masih musyrik pun itu perlakuan Nabi harus silaturahim. Jadi kalau kita memikirkan banyak hadis, banyak ayat, itu sepertinya pendapat yang mengatakan boleh itu yang lebih kuat gitu ya. Karena kita ini hidup di dunia yang benar-benar berbeda gitu ya daripada masa lalu. Kita hidup di dunia yang serba terbuka, di mana relasi antara manusia itu sudah tidak lagi dibatasi oleh status agama. Mungkin seperti itu, Ibu. Jadi tetap khilafiyah ya. Saya sampaikan tetap ada perbedaan pendapat, tapi tidak boleh kemudian saling menyalahkan. Yang mau ikut yang melarang silahkan, tapi buat mereka yang hidup di Eropa ataupun di negara-negara sekuler seperti Jepang, ya tentunya sulit karena memiliki kolega-kolega yang non-Muslim. Maka sebaiknya ikut Darul Ifta Al-Misriyah, majelis fatwanya Mesir, itu yang memperbolehkan. Silahkan. Baik Pak Ustadz. Jazakumullah khairan, pertanyaan ini Bu Nuning, apa ada yang mau ditanyakan lagi dari Bu Nuning atau ada dari sahabat solehan lainnya? Kalau belum ada, sementara saya juga mau tanya Pak Ustadz ya. Tadi menyambung pertanyaan dari Ibu Santi mengenai tadi kan dikatakan baca alam nasroh. Terus kalau umumnya doa yang baik gitu atau mustajab, untuk melunakkan hati seseorang gitu Pak Ustadz, sehingga dia tidak terlalu keras, sehingga ya bisa kita bisa menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan itu diterima dengan baik gitu. Mungkin Pak Ustadz ada doanya agar apa yang kita sampaikan dipahamkan. Iya Pak Ustadz, apa yang itu yang suka kita baca itu yang Bisrohli. Robi Sohri.
Yaitu itu Pak yang Ustadz. diajarkan Allah kepada Nabi Musa gitu ya, Iya, Pak tatkala Ustadz. ingin menjumpai Fir'aun gitu. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu doa dari Al-Qur'an itu. Iya, Pak Ini Ustadz. kan berarti Nabi Musa akan menghadapi orang yang paling keras kan, Iya. bahkan mengaku Iya, juara banget itu ya. Tuhan dia. Itu diajarkan itu. Oh, Ya intinya kalau hati sudah tegar dan niat sudah mantap, baca itu. Urusan kemudian kita diterima atau tidak diterima itu kan Allah kan. iya betul Pak Ustadz. Ya. Iya. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Mungkin ada yang mau bertanya lagi Ibu-Ibu? Insya Allah. Terima kasih pertanyaannya Ibu Nuning, Ibu Tanti. Jadi kita banyak belajar mengenai bagaimana, mungkin ada doa-doa juga yang bisa kita panjatkan. Bila tidak ada lagi pertanyaan, mungkin karena ini sudah hampir jam 10 di Jepang Pak Ustadz. Saya akan mereview sedikit dari yang disampaikan oleh Pak Ustadz. Pertama, tadi saya sudah sampaikan mungkin ya mengenai perawi kita, yaitu Abu Hurairah. Beliau nama asli Abdurrahman bin Syahr, salah lagi saya. Beliau beliau datang ke Madinah pada 7 Hijriah, tahun ke-7 Hijriah. Kemudian yang saya ambil dari beliau ini adalah beliau merupakan salah satu yang bisa menyaksikan mukjizat Rasulullah, yaitu saat Rasulullah hanya mempunyai susu semangkuk gitu Pak Ustadz, atau apa ya tadi saya dengar ya? Ya pokoknya sewadah lah. Sewadah ya. Beliau hanya punya susu sewadah, tapi bisa memberikan susu itu sampai kenyang kepada para ahli sufah yang berjumlah 300 orang. Ahli sufah itu adalah para penggiat ilmu tapi beliau itu adalah fakir. Sehingga tinggalnya juga di pinggiran masjid, kemudian juga makannya juga berdasarkan dari belas kasihan para sahabat ya, Ustaz. Kemudian beliau juga Abu Hurairah itu dia mendapatkan wadah kurma yang muzawir ya Ustaz ya, yang itu tidak habis, Masya Allah. Dan beliau itu istighfarnya 12.000 kali. Sementara Rasulullah kan mencontohkan atau memberikan kita ya 100 atau 70 kali ya Pak Ustadz ya. Jadi mungkin kita bisa memperbanyak istighfar. Kemudian ada juga yang dikatakan bahwa sedekah itu lebih cepat daripada doa. Itu mungkin mudah-mudahan kita makin bersemangat untuk memberikan sedekah, karena tidak akan mengurangi rezeki kita. Sedekah itu hanya waswisus dari syaitan ya Pak Ustadz ya. Amin. Masya Allah ini banyak ilmu yang kita bisa dapat. Kemudian tadi dari pertanyaan bahwa bila ada yang sedang panas atau sesuatu, kita bisa membacakan surat Asyar, itu surat ke-94, yaitu Alam Nasroh. Kemudian kalau ada sesuatu yang ada yang menzolimi atau dizolimi, kita sebaiknya menolong itu terhadap keduanya. Karena yang menzolimi itu bila kita menolong yang menzolimi, maka kita menolong dia untuk tidak melakukan penzoliman. Dan bila yang dizolimi, mungkin kita juga akan bisa menolong, karena ya hati nurani kita pasti akan menolong yang dizolimi ya. Dan yang bahaya itu doa dari orang yang dizolimi itu termasuk yang didengar oleh Allah, dan itu tidak terbatas pada sesama muslim saja. Jadi mungkin kita bisa jadi tahu ya, bisa lebih hati-hati. Kemudian untuk anjing dan babi itu termasuk yang tidak apapun yang dari anjing dan babi itu sudah tidak bisa disamak. Disamak itu adalah
bila dilakukan pengolahan maka akan berubah menjadi suci, tapi tidak masuk pada anjing dan babi. Kemudian najis juga dibagi menjadi najis ringan, sedang, dan khusus. Yang ringan itu adalah seperti air buang ompolnya bayi yang pada usia kurang dari 2 tahun yang masih hanya minum ASI saja. Kemudian najis sedang itu adalah seluruh najis kecuali najis dari anjing dan babi. Anjing dan babi itu menjadi najis bila dia basah. Kemudian untuk yang khusus atau muwaladoh itu atau berat itu dibasuh 7 kali dengan air, salah satunya dengan debu. Nah, oh ya maaf Pak Ustadz, maaf saya mau tanya sebelum saya. Debu ini tanah atau debu Pak Ustadz? Iya, tanah bisa. Debu itu kan dari tanah, Bu. Kalau debu itu kan kalau kayak tayamu itu debu Pak Ustadz, nggak kelihatan Oh gitu. iya. Iya. Iya, Jadi tanah bisa. Pasir Pokoknya apa unsur ya? tanah lah. Pasir apa tanah gitu ya. ya, Iya, oke kan dengan tanah berarti. Iya, teknisnya itu bisa dicampur ke airnya atau diberikan secara mandiri kemudian dibasuh dengan air. Sama-sama bisa. Oh, jadi berarti dengan dibasuh dengan air 6 kali, kemudian dengan tanah 1 kali gitu Pak Ustadz. Ya. Oke. Kemudian Jadi- diakhiri dengan air lagi kan 7. Ya betul seperti itu. Ya, jadi Atau dicampurkan bisa. Oke, air 5 kali, kemudian tanah 1 kali, kemudian terakhir air lagi, atau terserah Ya, deh, pokoknya bisa. ada di antara itu ada 1 kali dengan tanah. Jadi untuk menghilangkan najis khusus atau mughaladoh atau berat itu dibasuh dengan air dengan total sebanyak 7 kali dan dengan air 6 kali, kemudian 1 kali dengan debu atau tanah. Kemudian untuk kita menyampaikan sesuatu, mungkin kita bisa mengambil dari jumhur ulama yang mengatakan kita bisa itu berdasarkan karena kita masuk dari pintu kebaikan. Itu mungkin akan kembali juga lagi kepada para ibu-ibu solehah bagaimana apa yang akan diambil. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Sebelumnya mungkin saya mau ucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz yang sudah memberikan ilmunya. Insya Allah semoga menjadi kebaikan dan bisa menghampiri sebagai cahaya yang sangat indah atau mungkin dari yang cantik nanti di surga nanti. Kalau ini adalah ilmu yang Pak Ustadz sampaikan kepada kita. Kemudian terima kasih selamat kepada Ibu Santi, kemudian Ibu Fatima, Ibu Gea, murid teladan nih pertama kali datang, Ibu Rika, Hajar, kemudian Ibu Rianti, Ibu Sofiatus, Ibu Tiara, Ibu Rina, dan Ibu atau Bapak Xiaomi. Mohon maaf kalau saya salah menyampaikan namanya. Mudah-mudahan kedatangan kita di sini diridhoi Allah, kemudian bisa dan karena ini adalah salah satu majelis ilmu, maka malaikat berkumpul di salah satu majelis-majelis ilmu di dunia dan akan mendoakan kita dan kemudian menyebut-nyebutkan nama kita kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita panjatkan, doa yang kita panjatkan pada hari ini bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena niat kita hanya mendapatkan ridho dari Allah. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa bertemu lagi untuk mempelajari hadis dari Rasulullah dan mempelajari lebih mengenal dekat dengan para perawinya. Untuk Pak Ustadz mungkin bisa ditutup dengan doa. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih kepada para ibu yang telah menghadiri majelis kita ini. Semoga sesuai harapan yang telah disebutkan tadi dan kita hari ini menyaksikan betapa detailnya catatan dari Ibu Anda ya ini. Saya merangkum Pak Ustadz. Paling rajin memang. Bakat yang terpendam ini. Saya sangat berterima kasih. Mungkin nanti bisa dibagikan di grup ya, biar ilmunya tidak menguap begitu Baik Pak saja. Ustadz, insya Allah Pak Ustadz. Baik, mungkin saya foto aja mungkin. Baik Pak Ustadz. Iya. Baik, kita baca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdalillah wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la ilaha illa anta
نفسك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات والآفات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الموت. اللهم إنا نسألك ما سألك من عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما سألك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا واجعلنا متقين اللهم اجعلنا ولادنا خير ولا تجعلنا خير. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب سبحان الله والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط Saya minta maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin Ibu Soleha. Terima kasih Ria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jazakumullah khairan. Maaf lahir batin semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Dokter. Dah, Mbak Cantik. Amin. Dah. Dah. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama, saya izin. Ya silakan Pak Ustadz, jazakumullah khairan insyaallah. Terima kasih Bu Tiara. Ibu Somi, saya izin ini ya di end. Oke, Assalamualaikum, maaf lahir batin. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.